Kembali lagi bersama saya Billy, CPNS Kementerian PUPR tahun 2021 yang sedang mengikuti pendidikan dasar, Business Learning yang diselenggarakan oleh Bappekom Bandung Batch 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman, refleksi diri, dan tekad penerapan nilai adaptif dan kolaboratif. Yang pertama itu adaptif merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan agar kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah dan bisa bertahan hidup. Menurut Robin tahun 2003. Di mana di zaman sekarang terdapat buka yang diakselerasi dengan digitalisasi, terdapat berbagai perubahan yang sangat cepat. Karena di sini juga dan terdapat juga banyak kompleksitas di dalamnya dan muncul juga ketidakpastian dan juga terdapat makna-makna yang ambigu. Karena itu kita sebagai ASN harus memiliki nilai adaptif. Menurut Peter Sange, Learning Organization terdapat 5. Itu mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau pursuit mastery, komunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama, share vision, atau mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya sebagai team learning dan berpikir sistemik, ada kacamata kuda atau berbentuk silo. Selanjutnya panduan perilaku adaptif terdapat 3, itu membuat tim yang diarahkan sendiri seperti silo melalui keterlibatan karyawan, 3, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berarti berpikir adaptif. Di kehidupan hari-hari kita bisa menerapkan nilai adaptif sebagai berikut, yaitu tidak takut terhadap perubahan, melainkan suka tantangan perubahan. Selalu melihat dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan juga salah satunya mendorong jiwa kewirausahaan. Refleksi diri saya mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti hackathon dan dari sini juga mendapatkan berbagai ilmu untuk menghadapi dunia di depannya dan kebetulan saya mendapat peringkat keempat. Selanjutnya masuk ke poin yang terakhir, itu kolaboratif. Kolaboratif merupakan nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Menurut Dyer and Singh tahun 1998. Pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ini merupakan salah satu nilai yang ingin diterapkan dari ASN yang sekarang, itu terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Yang pertama itu kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, 5 formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Di sini juga terdapat 5 panduan perilaku kolaboratif, yaitu menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk menghormati pekerjaan mereka, memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, kolaborasi dan kerja tim antar divisi itu didorong. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan didorong untuk melakukan kolaborasi antar penerapan di kehidupan sehari-hari, itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak lain untuk berkontribusi, tidak hanya ingin menang sendiri dan tidak dikerjakan sendiri, tetapi harus menginvite atau mengajak yang lain untuk berkontribusi. Kedua, itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan bersama, pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat, dan saya bangga melayani bangsa.